Bersama istri kami sampaikan salam dan salam sejahtera berisi dari Tuhan. Dan saya sekali lagi mengingatkan, karena kemarin tidak sempat diumumkan secara langsung pada jemaat. Namun sekali lagi saya ingatkan bahwa jika Tuhan berikan Rabu akan diadakan kebaktian mematangkan di keluarga Bapak Robin Sentarus di Jalan Selaku nomor 12 jam 6 sore ya. Selangor. Ya, Selangor. Dan lusa. Rabu ini. Baik saudara, kita akan melanjutkan. Sekarang kita masuk pada Kitab Amsal pasal 16. Minggu lalu kita sudah membaca 18 penjelasannya, walaupun ya masih banyak yang akan dibukakan bagi hari-hari mendatang. Namun apa yang sudah kita terima dan kita praktekkan firman Tuhan. Sekarang kita baca pada ayat 19 dan 20 ya. 2 ayat saja dulu ya, kita akan baca secara Bapak Masalah berganti dengan 19 dan 20 dan minggu lalu sudah 12 kita baca Amsal 16 ayat 19 dan 20 ya. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Ya, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ada sebenarnya di Amsal ini hampir saja tidak dijelaskan secara mendetail pun sudah bisa kita mengerti. Namun ada saatnya karena ini studi, maka atas kehendak Tuhan juga ini dibuka rahasia kita semua. Ya, kita ayat 20 mungkin ini bisa disiapkan. Kita baca sekali lagi sebab ini yang saya mau menerangkan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, mungkin bisa Inggris. He that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusteth in the Lord, happy is he. Ya, itu saudara. Good, ya, baik. Ya, saudara, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, terutama kebaikan dari Tuhan. Kebaikan Tuhan, kebaikan dari kata dasar baik. Kebaikan itu sudah sampai menjadi suatu sifat. Sudah di dalam Injil Markus nanti kita lihat awal kebaikan ya. Markus 10 ayat 17 ya, silakan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berteluh di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" Ya, kita baca. Tak seorang guru yang baik selain daripada Allah saja. Tidak seorang pun yang baik, karena semua sudah jatuh dalam dosa. Kebaikan manusia itu baik untuk dia,
tapi belum tentu berguna bagi orang lain. Kalau Tuhan itu ya, adalah sumber dari kebaikan itu sendiri. Tuhan Allah adalah satu-satunya sumber kebaikan. Jadi kalau kita mau baik, kita harus kembali ke Tuhan. Ya, sebab baik, tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Itu berarti kebaikan daripada Allah hanya itu yang terbaik. Kebaikan dari Allah itu artinya begini: sesuatu yang berguna untuk keselamatan jiwa manusia. Itu namanya kebaikan dari Allah. Jadi ada sesuatu dari Allah yang berguna bagi manusia untuk keselamatan jiwa manusia. Itu namanya Allah itu baik. Tidak ada satupun yang tidak baik dari Dia. Semua yang dari Dia adalah yang baik, bahkan yang terbaik. Dia memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu anaknya sendiri. Yang kedua, Roh Kudus. Bapa akan memberikan Roh Kudus bagi mereka yang meminta kepada. Jadi korban Kristus kita terima kuasa, ya, kuasa kelepasan dari korban Kristus itu adalah buah dari kebaikan Allah untuk kita. Kalau Allah tidak baik untuk kita, maka Dia akan menahan anaknya tetap di surga, dan kita binasa. Jadi kalau katakan tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah saja, ya, tidak ada seorang. Kalaupun ada orang yang berbuat baik dari dirinya, itu bukan untuk menyelamatkan jiwa. Jadi kalau kita perhatikan firman, kita akan mendapat kebaikan dari Tuhan. Ada hal-hal yang berguna untuk kita, keselamatan kita akan kita terima dari Tuhan. Kalau kita harapnya dari Tuhan, untuk itu kita harus memperhatikan firman itu, sebab itu jalannya Tuhan untuk menyatakan kebaikannya kepada kita. Tanpa firman Allah tidak bisa. Karena Tuhan mengatakan tadi firman Tuhan, siapa memperhatikan firman, dia akan menerima kebaikan. Tuhan mengatakan, perhatikanlah cara kamu mendengar firman. Bagi situ nanti kita menerima itu kebaikan. Di dalam perjalanan hidup kita, ada saat-saat tertentu di mana tidak ada seorang pun yang mampu berbuat baik untuk kita. Bahkan diri kita sendiri pun tidak sanggup. Di situ nanti kita akan merasakan betapa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Di saat kita tidak mampu lagi mengubah satu keadaan, di situ kita, firman yang selama ini kita dengar, itulah jalannya kita akan mengalami kebaikan dari Tuhan. Ya, nanti saya akan terangkan, saudara. Tapi kita baca dulu Lukas 8. Itu Lukas pasal 8. Ya, kita tahu ayat ini tidak apa-apa, kita baca ayat 18. Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ya, karena itu perhatikan cara kamu. Karena siapa yang mempunyai. Ayat 16 kita baca bersama. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, terus menempatkan, saudara perhatikan kata di atas. Amin. Di atas, jangan asal menempat. Di atas atau yang paling atas. Kalau dulu pelita, ya minyaknya itu dari zaitun. Saya mungkin tidak tahu itu ada asap atau tidak. Mungkin hampir beda dengan kalau lampu sumbu. Ya.
lampu sumbu. Sekarang sudah tidak tahu lagi, karena sudah lampu apa LED dan sebagainya. Tapi lampu sumbu pun kita tidak tahu. Roti sumbu tahu, lampu sumbu tidak tahu. Tahun 70-an itu ada hamba Tuhan untuk pelayanan di desa, belum ada listrik, masuk jadi khotbah pakai lampu sumbu di sini. Selesai khotbah ini hitam semua hidungnya, karena lampunya goyang-goyang, asapnya pun goyang, tebal sekali. Dia tidak tahu itu angin kaca aja segini gitu. Itu mungkin karena minyak tanah. Saya tidak tahu kalau minyak saya itu gimana ya, mungkin hampir udah. Wah, kalau di sini kita pakai lampu sumbu semua, tiap minggu kita ngecek, ya. Jadi dulu mungkin pakai lampu minyak saya itu. Ya kalau salah minta maaf, kalau benar syukur. Saya belum pernah lihat. Ya menempatkan, tapi ia menempatkannya di atas. Jadi kaki dia itu adalah satu wadah, ya, untuk menaruh pelita kakinya. Ya, sekarang kan tidak pakai lagi. Lampu-lampu ini kan di atas, ya, di atas. Begitu saudara. Jadi di sini bahwa firman itu bagaikan memperhatikan pelita. Kata 2 Petrus mengatakan perhatikan pelita. Jadi kita perhatikan pelita artinya begini. Pelita itu dijaga, jangan sampai pelita itu padam. Jadi dijaga. Kalau sampai padam, wah, nanti terjadi benturan-benturan di dalam rumah. Coba terus. Tapi ia menempatkannya di atas kaki dia supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat. Ya, semua. Jadi pelita itu harus taruhnya di atas supaya bisa menerangi, bisa mengatur dengan rapi, tidak terjadi benturan sana dan sini. Jadi firman itu digambarkan bagikan pelita yang harus kita tempatkan di atas kehidupan kita, di atas nikah kita, rumah tangga. Sidang jemaat ini juga adalah rumah tangga Allah. Amin. Kita kan saudara bersaudara. Yesus anak surga. Dan yang keempat, menerangi hidup ini. So, tubuh ini juga adalah rumah Allah. Taruhnya di atas. Artinya kita belajar tunduk, taat kepada firman Allah. Itu namanya menempatkan pelita di atas. Maka dia akan menyinari. Firman Tuhan mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Nah kita kan coba kalau tidak ada firman, kalau firman kita tidak hormati sebagai otoritas tertinggi Allah ada pada firman, nanti di dalamnya bisa terjadi benturan-benturan karena egonya yang naik ke atas. Tapi kalau firman itu di atas, tidak akan pernah terjadi. Amin. Tidak akan pernah. So, semuanya ada takut sama Tuhan, ada hormat kepada firman. Firman Tuhan tidak pernah mengajar kita berkelahi, melukai, menodai sampai digendah. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita. Itu kalau sampai terjadi demikian berarti berita itu bukan di atas, tapi di bawah. Ya, hawa nafsu itu bisa menutup firman. Jadi firman itu harus di atas. Seperti tadi kata firman Tuhan Mazmur 119 ya, ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang. Jadi kita perhatikan firman. Saudara, tanpa firman, wah kacau. Perjalanan rohani kita ini menuju satu tempat yang tak seorang pun pernah dari sana ada di sini. Mana kamu lahir di mana? Di surga, kemudian turun lagi. Tidak ada. Semuanya dari bumi. Tapi kita menuju ke surga. Ya. Kita belum tahu tempat itu. Kita butuh petunjuk di jalan. Betul? Kita butuh rambu-rambu di jalan. Apalagi malam hari.
Kita berjalan, kita tahu menuju satu kota. Mungkin kita tidak tahu kota itu. Ya, perjalanan saya paling jauh tuh dengan istri anak-anak bawa mobil ke Pekanbaru itu baru Pak habis. Baru kali itu sekali itu saya bawa mobil. Berangkat jam 9 pagi, tiba malam. Mereka jemput di kota. Saya belum pernah ke sana. Walaupun saya tahu arahnya ke situ. Tapi jalan-jalan yang harus saya lalui, tidak tahu. Saat itu anak saya belum bisa bawa mobil, hanya saya. Jadi saya berpatokan pada rambu-rambu. Jangan rambunya sudah tahu sini kita copot, bukan di sini sebelah sana, sesat kita. Sok-sokan. Ya. Ada tikungan ke kiri atau ke kanan. Nanti ada pelang ke Dumai ke kanan, ya, ke Simpang Limun kiri. Jujur sekali ya. Atau sudah bakar batu Simpang Limun. Mungkin tak salah terus. Kan kita tahu, oh Dumai ke kanan, ya. Dan terus begitu ada Simpang 3, ya betul ya. Ke kiri Dumai lurus Pekanbaru. Wah kita butuh rambu. Wah ini dia. Kenapa kita tanya? Ya, Pak, kemana ke Pekanbaru? Sana. Tapi saya rasa tidak ke situ, Pak. Aku bisa ke sana. Loh, kamu ini nanya apa polisi lalu lintas kita mengatur? Ini kan terjadi begini, betul? Inilah firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, ini kaki yang menopang tubuh untuk berjalan, dan terang bagi jalan untuk dia mengarahkan langkah kita. Kalau kita jalan malam, kita butuh lampu untuk bisa mengarahkan perjalanan kita. Dia jatuh pun nggak pakai lampu. Mungkin kita bersama-hati orang lain bagaimana? Ya, apalagi kami pengalaman malam. Kita lihat, oh mata satu. Ya, rupanya ada satu lagi di sebelah itu. Mobil. Tapi lampu yang sebelah kanan itu mati. Kita pikir dia sepeda motor. Kita tetap di tengah. Dia bangun. Ya, ya pun dia dari Yesus. Anak Tuhan kok ya. Saya kalau dari Yesus, apa sih? Ya memang istri ya. Masa saya kaget-kagetan kan suami kok kaget-kagetan. Ya terus kita jalan-jalan. Terus saya lihat, wah kok coba bayangkan kalau tidak ada lampu begitu. Ya. Nah, itu truk itu sudah, ya kalau sudah mati lampu, udah tahu lah, pengok di depannya, dia tabrak bagaimanapun, ya sudah begitu kondisinya. Bagi kita ini hancur lebur. Untung ada lampu, untung ada firman Allah. Amin. Dia mengarahkan, itu ada rambu-rambu di depan. Jadi itu kita kalau tikungan itu, sekarang ada panah. Oh ya. Untuk puji Tuhan, untung ya, ini kan perjalanan. Untung sama dinas perhubungan, puji Tuhan sama kita. Biarpun kita sudah pengalaman, misalnya agak lama, tapi begitu kita settle, oh panah ke kanan kita itu, karena kalau lurus itu jurang. Jadi kita jangan mempertahankan egonya kita itu. Nah sekali waktu kita apa ya? Ini kan ada apa? Jembatan ya, memasuki jalan itu, jembatan dibongkar. Jadi ada jembatan alternatif kiri kanan dari tanah batu-batu dengan batang kelapa. Wah, pas hujan, mobil saya nyangkut. Wah, mundur dong. Untunglah ada pemandu. Dia pandu, ke kiri Pak, saya ikuti. Ya mungkin dia tukang pecah batu. Ya, jangan sombong gitu. Kita mau ngatur sendiri, nggak keluar kita dari situ nanti. Ya, dia atur, maju Pak. Saya maju. Ya, kiri Pak, kiri. Terima kasih. Sampai akhirnya kami bisa melewati untuk sampai ibadah di sini. Apa saya katakan? Terima kasih Pak. Ada yang memandu di depan. Itu gembala itu ditempatkan itu untuk memandu perjalanan jemaat. Biar jemaat itu bergembala itu sederhana Pak. Kalau dia sudah ditaruh oleh Tuhan di depan, itu dia. Saat itu untuk memandu perjalanan. Terus saya terima kasih. Wah,
orang dunia ini senang kalau bisa menyelamatkan orang. Saya tidak tahu kalau tertanam saya bukan dimarahin kan. Kamu yang bikin, tapi itulah kita. Kemudian kita bisa lanjut. Kita butuh rambu-rambu di depan yang bisa membawa kita tiba di tujuan dengan selamat. Jangan tiba tapi sudah hancur di tengah jalan. Ya. Begitu firman Tuhan. Taruh di atas. Hormati firman Allah. Baik atau tidak baik, waktunya kita harus rendah. Ya, firman Tuhan yang di dalamnya berupa perintah, larangan, ketetapan dan janji kita terima. Itu akan memandu kita. Firman Tuhan tidak pernah menipu kita. Firman Tuhan tidak pernah menjerumuskan kita ke jurang binasa kita. Keakuan kita yang seringkali membuat kita bertolak belakang dengan firman. Akhirnya, coba saudara, kalau kita dengan senter, ya, baik senter, kita jalan di sawah, kita butuh senter, itu yang terjalan kita. Ya. Tapi kalau kita berbalik dari senter itu, kita menghadap kegelapan. Tapi kalau kita searah dengan senter itu, sinar itu, kita terang. Dan takut bagaimanapun perjalanan, kita pasti sampai dengan selamat. Ya, itulah firman. Dan dikatakan firman itu bagikan pelita. Dikatakan bahwa perhatikan, karena siapa yang mempunyai, ya, tolong dulu ayat 18 sekali lagi. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Ya, saudara perhatikan. Perhatikanlah cara kamu mendengar, sampai firman itu menjadi kepemilikan kita. Sampai kita memiliki firman. Karena firman itu jangan untuk orang lain, untuk kita. Kalau kita terus untuk orang lain, kita itu gelap. Tidak ada pelita di dalam hati. Betul? Karena firman selalu sama orang. Tidak pernah firman itu untuk kita. So, kalau firman itu untuk kita, bagikan pelita untuk kita, maka ayat 17 yang kita baca. Sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Terus. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Ya, kalau firman itu untuk kita, Tuhan untuk saya yang kurang, saya itu. Dikatakan bahwa nanti yang tersembunyi di dalam hati kita akan disita. Sampai kepada dosa-dosa yang bisa menjadi penghalang pada perjalanan kita. Seringkali manusia tidak sadar kalau ada dosa dalam diri. Tapi kalau firman itu untuk kita perhatikan, untuk menyinari kita, sampai yang paling tersembunyi di dalam relung hati dan otak kecil kita, itu semua dinyalakan. Tidak perlu menuduh orang, wah karena ini sudah mendengar. Karena saya tidak perlu. Tidak perlu mendengar untuk menjadikan itu jadi makhluk. Sebab saya tahu firman itu lebih mampu dari saya. Maka saya mungkin hanya bisa bicara sampai ke telinga orang, tapi firman sampai menembus ke dalam hati. Termasuk saya yang tersembunyi pun akan dikenal. Dan itu nanti kelihatan saat kita selesai ibadah. Saat selesai firman, kita biasanya menyembah. Air mata kita untuk kita minta ampun kepada Tuhan. Sebab yang tersembunyi itu ditampakkan oleh Tuhan, disinari. Karena firman itu untuk kita. Maka kita berjalan dengan tepat. Ada terang kok sama kita. Ada terang. Kenapa kita tidak berani mengata-ngatai orang? Karena ada terang. Karena terang itu menyinari, itu tidak baik. Disingkirkan dari dalam. Kenapa kita tidak mau membalas? Karena itu kita tidak mau hati kita digelapkan. Kita mau hati kita diterangkan. Jagalah hati dari segala perkara. Karena dari situ apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Kalau hati suci, kata-kata suci. Itu perlu. Karena Bible mengatakan, kalau kau mau lihat hari baik, jaga mulut.
Berarti jangan, karena ini sumber. Mendengar firman ayat 18 sampai firman itu menjadi milik kita. Kalau tidak, maka Tuhan akan tarik semua. Coba saudara, Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3. Yang kita tahu. Bahasa Inggris tolong bisa. Berbahagialah dia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ya, kata-kata nubuat adalah firman yang dibukakan oleh Yesus. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, bahkan sekarang sudah sangat dekat. Ya, ini Blessed is he that readeth and they that hear the words of ya, this membaca prophecy. dan mendengar sudah berbahagia. Tapi tidak stop sampai sini. Terus And keep those things which are written therein, for the time is at hand. ya, bahasa Inggris dulu. Blessed is the one who reads the words of this prophecy, Ya, and blessed are dan those diberkati who hear it orang yang mendengar and take to heart dan menyimpan dalam take it to heart. Terus what is written in apa it, yang sudah tertulis. because the time is near. Ya, membaca dan mendengar itu sudah berbahaya. Tapi sasaran akhir adalah sampai firman itu kita simpan dalam hati, menjadi milik kita pribadi. Amin. Itu utusan. Firman utusan. Yang tajam, yang menegur, yang menyatakan kesalahan, yang memperbaiki, itu utusan. Saya butuh. Jadi sasaran terakhir adalah bukan hanya membaca dan mendengar, tapi sampai menyimpan ke dalam hati. Maka apa yang tidak ada diciptakan oleh Tuhan. Apa yang berarti satu, apa yang tidak ada bisa diada. Yang kedua, yang sedikit bisa Tuhan tambahkan. Dan yang ketiga, dipermanensi. Kitab Kejadian pasal 27. Dari sini baru kita Amsal. Kitab Kejadian ayat 30, pasal 27 ayat 30. Ya. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ya, baru saja. Baru saja Yakub kedua, baru saja dia sediakan hidangan untuk ayahnya. Baru saja ayahnya makan, baru saja ayahnya memberkati, baru saja Yakub keluar. Esau datang. Kalau terlambat bagaimana? Kalau sedang disiapkan, Esau datang membawa persembahan makanan, maka apa yang dikerjakan oleh Yakub bubar, buyar gagal total. Jadi harus dengan speed yang tinggi, sedang kecepatan tinggi saja hampir begitu. Apalagi kalau lambat. Kata firman bilang, jangan kamu lambat, jangan lambat mendengar, cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Sekali kan terbalik, lebih lambat, lebih cepat lambat mendengar, sudah semuanya dilukai. Oh begitu ya. Maaf tapi orang sudah saya oh gitu ya. Sudah kita resmin saja. Karena firman Tuhan tidak pernah salah untuk cepat mendengar, lambat berkata. Berarti harus ada pertimbangan. Ya, memang betul luar biasa firman. Cepat mendengar, lambat berkata.
Tapi yang terjadi adalah cepat berkata-kata, lambat enggak. Ya. Begitu. Nah, setelah itu ayat 33, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat datang terus serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya. Siapa yang kasih makanan? Ya, siapa? Berarti ada yang sudah mengejar Esau. Betul? Esau tidak menyangka. Yakub itu ternyata bisa mengejar dia. Itu jangan kita lambat, jangan main-main sendiri. Kita nggak tahu di belakang Tuhan bisa mengejar kita, bisa mengisi posisi-posisi yang kita tinggalkan. Saya saja dengan istri sebagai hamba Tuhan tidak berani, teman-teman. Ya, tidak berani karena saya takut kalau sampai kami lambat sebab sibuk mengurus hal-hal ini untuk mengkasihani diri, ya, terlalu mengasihani diri. Jangan terlalu mengasihani diri. Kalau untuk mengatakan sengsara karena firman itu adalah kasih, ya, jadi jangan terlalu mengasihi. Masalah ya, Tuhan nggak pernah ikut masalah nangis. Wah, susah. Jangan terlalu mengasihani, sebab hati itu penipu. Tapi kita harus dengan Tuhan, betul. Amin. Selalu kita dengan Tuhan, ya, supaya kita tetap pada jalur yang tepat. Terus semangat kita, spirit kita, roh kita untuk merebut kerajaan surga tetap berkobar seperti Kaleb sampai hari ini. Aku sudah 85 tahun masih sama kuat. Dari umur 45 sampai 40 tahun ikut, sudah umur 45 ikut Tuhan, ikut dalam pengalaman Musa. Sekarang sudah umur 85 tahun. Kaleb mengatakan, aku masih sama kuat sampai hari ini. Amin. Kita harus terus semangat ikut Tuhan. Mau apapun terjadi biar sih, tapi roh kita terus mengikut Tuhan. Sebab nanti kita bisa terkejar seperti Esau, mengabaikan pakaian keseluruhan, diabaikan. Pakaian itu ada hubungan dengan pelayanan. Akhirnya pakaian itu dipakai ke orang lain, lalu menimbang. Seringkali kan kita memilih-milih pelayanan, dan biasanya pelayanan yang dilihat orang itu yang dirugikan. Padahal berdoa sama tidak kalah penting. Tapi kalau kita dipercayakan satu pelayanan, terimalah itu dengan takut dan gentar. Begitu, saudara. Ya, mari terus, Pak. Aku telah memakan semuanya. Ya, sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, ya, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Tetapi Orang yang diberkati. Ya, kata apa? Tetap sudah diberkati, tetap ditetapkan bagi orang. Karena Yakub memperhatikan yang rohani lebih dari yang jasmani. Dia dambakan itu hasil. Itulah firman Allah. Amin. Sehingga yang tadinya dia bukan anak sulung bisa jadikan sulung. Firman itu sampai kepada kepemilikan kita. Sayalah yang perlu dirubah Tuhan. Apa yang tidak ada Tuhan akan. Apa yang ada Tuhan tetapkan sama kita. Keselamatan Tuhan teguhkan, Tuhan meteraikan dengan Roh Kudus, sehingga kita berkisahnya kuat. Ya, itu dari perkataan memperhatikan. Tapi kalau mengabaikan firman Allah, apapun yang ada, tarik semuanya sama Tuhan. Yang mengerikan kalau dialihkan ke orang. Ya, jadi kita jangan. Ya, Tuhan tolong kita. Kita. Saya menjadi jemaat untuk selalu ke diri kita. Amin. Karena kita yang perlu dirubah, kita perlu firman. Amin. Bukan orang lain sama. Kita butuh. Kita. Orang lain mau berubah atau itu urusan dia, tapi kita. Sebab berita itu nanti harus mencapai tujuan yang baik. Sekarang kita kembali ke siapa memperhatikan firman akan mendapat
kebaikan dari Tuhan. Dan saya katakan bahwa kebaikan dari Tuhan itu perbuatan sesuatu yang berguna untuk keselamatan kita. Mari kita baca saudara. Satu kisah singkat. Kita Keluaran pasal 15. Tadi Amsal 16 itu masih meja roti saja. Masih tentang persekutuan kita dengan firman. Ya, ayat 22. Kita Keluaran pasal 15 ayat 22. Ya, silakan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Beberapa atau laut merah. Ya. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ya, jadi setelah mereka keluar dari laut merah dengan satu keajaiban dari Allah, mereka mengalami kebaikan dari Tuhan lewat Musa. Karena orang Israel sudah kalah kabur. Musa bertanya, bagaimana Tuhan? Firman itu mengatakan, angkat tongkat berarti maju terus, dan belalak berarti maju terus. Dan akhirnya Musa memperhatikan perintah Tuhan. Maka laut itu Musa hanya angkat tangan, angkat tongkat, tapi Allah yang membelah laut itu. Nah, mereka bisa keluar dengan satu mukjizat yang luar biasa. Bisa berjalan di laut seperti berjalan di tanah yang kering. Nah, 3 hari setelah peristiwa ini, mereka melanjutkan perjalanan sampailah ke Gunung Sur, ya, tapi tidak mendapat air. Jadi dari Laut Merah itu setelah 3 hari berjalan, selama 3 hari itu mereka tidak dapat air. Ya, mari terus. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Terus. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ya, ternyata dapat air pun airnya tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dipergunakan. Pahit. Ya, pahit berarti tidak baik diminum. Ini bukan pahit air apa? Air Pilkina. Saya pernah dapat pendidikan itu, proyek studi di Rindam. Kami kalau hutan itu setelah direndam di lumpur itu suruh minum. Saya tahu apakah itu Pilkina atau Nasar. Tapi pahitnya luar biasa. Bukan Pak Joni begitu. Karena tentara kan keluar masuk hutan. Nyamuk itu. Wah, kita disuruh minum. Baris minum. Pahitnya luar biasa. Tapi itu beda. Itu pahit, itu menyehatkan. Ini pahit dari bisa minum. Ya. Pahit. Mungkin apa? Seperti kita ada air yang mengandung besi, mangan, ya, bukan mangan orang Jawa, mangan itu besi. Apa? Kayak berkarat, tidak bisa. Jadi airnya pahit, tidak bisa diminum, atau air ini tidak baik. Seperti di kota Yeriko, betul orang bilang, jadi saat Tuhanku lihat kota ini baik, tapi airnya tidak baik, sehingga banyak keguguran bayi. Maka Elisa mengambil garam, lemparkan ke mata air sehingga air itu jadi baik. Jadi baik artinya bisa diminum. Ya, ini pahit tidak bisa diminum, berarti air itu tidak baik. Ya, terus Pak. Lalu bersungut-sungguhlah bangsa itu kepada Musa. Ini kenapa? Karena kepahitan air. Ya. Jadi sumber bersunat itu adalah karena mata air yang pahit. Mata air itu juga hati kita. Hati-hati dengan bersungutan, kepahitan. Itu bisa menimbulkan persungutan. Hati yang pahit, hati yang kecewa. Saya kecewa. Gimana itu? Saya pun bisa kecewa, tapi saya tidak mau. Begitu saja. Kalau mau kecewa bisa. Kalau tidak bisa, bagaimana caranya? Iblis bisa bawa 1000 kerajaan.
keranjang supaya bisa membuat kita jadi kecewa, pahit hati. Tapi Tuhan tidak ingin begitu. Ini bisa mengganggu perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Kepahitan itu. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan kepahitan. Sebab itu bisa menimbulkan persoalan. Dan itu mereka bersungut-sungut. Ya. Terus Pak, kepada Musa, terus kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, apakah akan kami minum? Kalau tidak ada berarti mati. Betul? Mati, airnya tidak bisa diminum. 3 hari perjalanan di padang gurun. Kalau airnya itu tidak bisa juga diminum, berarti mati. Jadi kepahitan itu menimbulkan persungutan dan mematikan perjalanan lanjutan. Saudara, kami saya dengan istri dididik di Surabaya, terutama saya dari orang yang tidak tahu apa-apa, tidak terlalu mengerti, tidak terlalu bisa. Kemudian di Surabaya kami digembleng 6 bulan di asrama, dan tidak bayar, gratis, tapi semua hak kita dicabut. Yang ada kata hanya kata ya Om, ya Pak, itu aja, tidak boleh yang lain. Nah, saudara, kemudian setelah itu masih berapa lama lagi? Setelah selesai masih berapa lama kami di Surabaya digembleng oleh gembala kami, dan kemudian diutus dan menjadi hamba Tuhan seperti sekarang. Nah, saudara, kemudian ada seorang mengatakan, saudara-saudara ini lulusan dari Surabaya, sekolah kita Surabaya, dari sana saudara-saudara gratis, tidak dipungut apa. Yang menanggung biaya pendidikan adalah sidang jemaat. Tuhan yang menggerakkan jemaat. Jadi kemarin itu saya, jadi saudara-saudara harus ingat dari mana saudara bisa, dari mana saudara berasal. Dulu saudara tidak bisa apa-apa, sekarang saudara bisa. Dari mana itu? Wah, saya dengar itu saudara saya. Apa menit sekarang? Dan sudah 24 tahun yang lalu saya tinggalkan itu sekolah kita. Nah, istri 25 tahun yang lalu. Sekarang kita sudah ada seperti itu. Waktu saya dengar itu, iya betul. Dari sana digembleng, dari merangkak dari Sabah sampai sekarang bisa. Kalau mau dilihat kecewa aja, di sana itu bisa begitu. Tapi kan kita timbang, itu menguntungkan atau tidak. Kalau itu bisa mematikan iman kita sendiri. Nah, begitu sekali. Jadi kita itu hati-hati dengan baik hati. Kita harus ingat dari mana. Banyak orang sekarang mengatakan tempat ini begini, tempat ini begini, tempat ini begini. Sudah berapa orang keluar dari sini diberkati dari Tuhan? Dari pengembangan di sini, bukan saya nggak dapat ibadah ini. Sudah berapa yang diberkati oleh? Biar tempat yang seperti sederhana sudah melahirkan banyak orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau soal kecil pasti ada. Tapi apakah kita tidak ingat kebaikan Tuhan di sini? Saya waktu dengar itu saya duduk di belakang. Saya tidak bisa balas apa-apa. Pengorbanan jemaat di Surabaya itu Johor Lembaga selama 6 bulan kami gratis. Itu adalah kebaikan dari Tuhan melalui anggota tubuh. Karena itu kalau ada panggilan Felsi ke Surabaya, kami tetap datang karena dari situ kandang kami. Dari sana kami lahir, diberkati oleh Tuhan sampai menjadi hamba. Kita ingat itu adalah kebaikan Tuhan. Ya, jadi kalau seperti kami sudah keluar dari asrama, keluar dari pendidikan, kalau keluar, jangan kita mengatakan sebab
kita tidak bisa balas apapun di sini. So kita harus memandang jauh ke depan. Karena kepahitan ini sangat berbahaya. Ini bisa menimbulkan persubutan. Ini baru 3 hari yang lalu, betul? Baru 3 hari lalu mereka lihat dengan mata kepala sendiri Allah mengadakan mukjizat yang dahsyat. Baru 3 hari yang lalu. Bukan 10 tahun yang lalu bisa dilupakan. Ini betul atau tidak? Masih segar dalam ingatan mereka. Begitu ada sesuatu yang pahit, ya, maunya mereka langsung Tuhan adakan itu yang manis. Mereka tidak terima proses ini, sehingga timbullah persumutan yang memahitkan, hampir mematikan mereka. Tapi untung saudara, ayat 25, ya, ini kita baca bersama. Musa berseru-seru kepada Tuhan, ya, sepotong terang, ya, ya, mencoba ayat bahasa Inggris ayat 25 dan terakhir saja. And there he proved them. Satu lagi ada tes. Ya, and he tested them there. Ya, Tuhan menguji mereka. Akhirnya waktu Musa bilang, Tuhan katakan lewat firman, lemparkan sepotong kayu. Musa memperhatikan firman. Musa tidak memperhatikan kata-kata dari Israel. Itu berbahaya. Musa memperhatikan firman Tuhan. Perhatikan firman Allah. Amen. Nanti dikasih jalan keluar sama firman. Oh begini, lemparkan kayu, kata Tuhan. Musa, apalah nanti ya kondat. Pokoknya ku ikuti aja apa kata firman lah. Dia lemparkan itu. Begitu sepotong kayu dilempar, mata air yang pahit itu bisa menjadi manis dalam sekejap. Saudara, tentu Alkitab ini bukan hanya menyimpan sejarah. Dia punya pantulan sinar yang jauh sampai ke depan, yaitu sepotong kayu ini bicarkan kuasa salibnya Tuhan. Tuhan di kayu salib mengatakan, aku haus, dan manusia memberikan anggur asam kecut bercampur empedu merah. Di dalam sejarah orang Roma itu penawar rasa sakit, karena dulu belum ada bius. Termasuk itu untuk penawar. Jadi kalau dalam peperangan yang dahsyat mereka luka parah itu, sakit itu dikasih minum untuk penawar sakit. Tapi di situ jadi mereka pikir tuh Tuhan karena sudah sangat sakit sehingga dikasih penawar sakit. Padahal apa yang dikasih oleh manusia itu adalah yang pahit, yang kecut, yang asam. Itu diminum semuanya oleh Tuhan agar hati kita menjadi manis. Jadi ingatnya itu korban di sini yang bisa mengubah hati kita. Kalau kita ingat kelemahan orang, tidak akan pernah kita hati yang kita. Jadi kalau kita tidak sanggup mengubah hati kita, ingatlah kepada firman. Ingatlah kepada tubuh dan darah. Kita angkat tubuh Tuhan. Kan banyak yang mengecewakan. Ada masalah ini memahitkan. Ya. Perjalanan ikut-ikut tiba-tiba tidak ada ini, tidak ada itu, ada masalah, ada beban, ada itu kan bisa saja memahitkan kita. Kita bisa bersungguh-sungguh kalau kita mau. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan, datang dalam ibadah, angkat perjalanan itu. Ingat semua yang memahitkan hati, Tuhan sudah bilang. Maka yang pahit-pahit dalam hati kita itu Tuhan robah. Kita bisa menyembah Tuhan. Di sini terjadi mukjizat, ya, air pahit jadi manis, mereka bisa minum. Tapi dengan firman Tuhan adalah di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Di situ Tuhan menguji hati kita. Saudaraku, selain hal yang memahitkan hati kita, persoalan tapi ingat, kan banyak juga yang manis. Amin. Banyak juga di dalam perjalanan kita kan banyak juga yang manis dari Tuhan kita terima.
keajaibannya, mukjizatnya, pertolongannya, jalan keluar. Amin. Banyak, tapi lebih banyak kita menerima mukjizat. Di situ Tuhan menguji hati. Apakah karena kita ikut Tuhan karena terpukau sejauh pertolongan itu, atau karena memang kita membutuhkan firman itu sendiri? Jadi jangan, saya diberkati luar biasa. Dia diberkati, betul. Saya diberkati luar biasa, betul. Tapi di tengah-tengah itu Tuhan sisipkan firman. Kalau kita perhatikan firman, ini bukan untuk mematikan kesukaan kita, tidak. Ini sebagai barometer, sebagai rem yang kuat. Karena manusia itu cenderung lupa Tuhan, baik saat pahit, kepahitan dialami, maupun di saat kemanisan dialami. Keberkatan luar biasa itu sudah sifat manusia. Karena di saat susah dan senang, belum diberkati atau sudah diberkati, ketetapan firman tetap harus kita terima. Jangan tinggalkan ibadah, ya, karena di situ ada ketetapan dari Tuhan. Inilah kita terima firman Tuhan, kita perhatikan firman Allah, kita mengalami kebaikan dari Tuhan. Saya tidak sempat, masih ada nanti saja, ya. Yang ini dulu kita terima. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdoa. Tuhan yang sedia. Saya
kasih Tuhan. Dilimpahkan roti dan anggur kudus kata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat mungkin ibarat dari Tuhan. Jika di tangan mereka ada roti dan anggur kudus kata Tuhan, dalam nama Yesus, bertaruhkan berkat atas tubuh dan darah. Kami merendahkan hati dan sambut Tuhan. Bahkan segala yang melahirkan mungkin penyakit, masalah apa saja, kami percaya saat kami angkat tubuh Tuhan, mukjizat Allah terjadi dalam hidup kami, dalam nikah rumah tangga, dalam pekerjaan studi, dalam perjuangan ibadah dan pertolongan, dalam perjuangan untuk merebut kerajaan surga, upah yang kekal. Haleluya, Tuhan akan sertai. Terima kasih Tuhan, kami merendahkan hati, sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, silakan. Saya ingin kita bila ingat kepada kuasa Tuhan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan dan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Berbuat menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya bahwa itulah tubuhnya Kristus. Amin. Kita minum bersama. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, biar dimakan, biar tubuh Tuhan menyatu dengan tubuh Tuhan yang kuat menyatu dengan tubuh kita yang lemah. Tubuh Tuhan Yesus yang kuat menyatu dengan tubuh kita yang sakit, biar sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, biar dia menyatu sampai kepada sel-sel saraf kita yang paling halus sekali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawannya Tuhan.
Setelahnya nanti Saudara David yang mana akan berdoa. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, haleluya, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus yang sudah menelan semua, meminum semua. Ingat, nanti kita sehat dengan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Kita semua percaya bahwa itulah darahnya Kristus. Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya situ saja dengan musik, dengan bass. Referen, kita menyembah. Sampai kau selalu berada. Kami tahu Tuhan, Kau dekat pada kami.
Tuhan. Aku tahu Engkau harus sama-sama kami. Terima kasih Bapa yang baik atas Tuhan firman yang telah Engkau nyatakan melalui hamba. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami semua Tuhan dengan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, semuanya kami diberkati, termasuk juga Tuhan umat-Mu yang mendengarkan di luar daripada Tuhan ini. Bahkan di sisi kiri kanan Tuhan bukan semuanya Tuhan sama luar biasanya Tuhan juga menggarap hati mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Sebentar kami Tuhan Engkau persembahkan korban. Tuhan memberkati kami semua Bapa. Engkau memberikan berlipat-lipat kami ganda. Kami syukur semuanya Tuhan, dan kami sambut, dan kami juga Tuhan bersyukur berfirman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Jalan Seselambung nomor 12 Ya. bagi mereka yang mobil lewat Mister Express pas lewat depan rumah Bapak. Medan Raya Express. Sepeda listrik ya. Ya mantap. Ya. Jadi kalau pentingkan Rabu ya. Jadi saya dengan istri sudah masuk hari Rabu. Masuk Medan sekaligus memimpin ibadah di rumah keluarga Bapak Menteri Sekretaris. Sekali lagi hari Rabu jam 6 sore jalan di rumah Bapak Menteri Sekretaris Jalan Seselambung. Ya. Kita dua ya. Sudah begitu. Ya. Langkahku diatur oleh hatiku tetap berasa
adalah firman-Mu, bagikan berita yang kami perhatikan baik-baik sampai terima kasih Tuhan, sampai firman itu menjadi kepemilikan kami, sampai kami memiliki firman yang mampu menerangi hati dan akal budi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Menerangi nikah rumah tangga kami, kegembala mengarahkan langkah-langkah kami Tuhan. Kami butuh rambu-rambu, kami butuh petunjuk-petunjuk Tuhan. Kami butuh yang memimpin perjalanan kami, agar kami jangan sampai salah langkah yang bisa menjerumuskan kami ke dalam jurang kebinasaan. Segala kepahitan, segala ketidaksenangan, supaya kami tinggalkan semua, agar kami bisa melanjutkan pengikutan kami kepada Tuhan. Karena kami tidak mungkin bisa ikut Tuhan dengan hati yang pahit, dengan hati yang bersungguh-sungguh, tidak mungkin. Tuhan, kami belajar mengucap syukur dalam segala perkara, karena segala kepahitan, segala problem sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Satu Engkau mengatakan, mari kepadamu, mari kepadamu yang berberat dan bergersur. Nah, kalau kami tanggung sendiri, kami tidak mampu Tuhan, itu terlalu memahitkan kami. Tapi kalau kami datang sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kami kelegaan, ketentraman, haleluya. Dan kami bisa menyembah-Mu, hati yang pahit jadi manis, yang tadinya tidak bisa jadi berkat, sekarang menjadi berkat. Itu berarti kehidupan itu dirubah oleh salibnya Tuhan. Yang ajar kami pikul salib, agar Tuhan ubahkan. Tuhan akan adakan tanda-tanda jaya. Tuhan memberkati juga sidang jemaat yang sakit, suami dari Ibu Purba, Pak Sono, buta-buta yang sakit. Tuhan hatinya ingin kembali kepada Tuhan, berbakti. Tuhan berhalang bukalah jalan dalam nama Yesus. Bahkan ada yang keluar kota dan tidak sempat kembali. Tuhan melindungi kita. Hari-hari berikut kami datang bersama-sama memuji menyembah Engkau, mendengar firman-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat rencana kebaktian rumah tangga di rumah Bapak Robin Sembarus dan Sela Tuhan nomor 12 Roh Kudus mengawali hari Rabu jam 6 sore. Terima kasih Tuhan, berikan kesembuhan, beri kesehatan. Firman-Mu mengatakan dalam kelanjutan kitab Keluaran 15, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan, Aku Tuhan Allah yang menyembuhkan. Kami iman, baik sakit batin maupun sakit yang jasmani. Namun Tuhan juga ingatkan kami supaya di tengah-tengah keberkatan keberhasilan, Tuhan memberikan firman yang kuat untuk mencegah kami jangan terjadi penyelewengan demi kebaikan kami hari ini, kebaikan kami di akhir hayat kami. Tidak ada perjuangan akhir itu gagal, semua akan kami mencapai garis akhir. Haleluya. Tuhan menolong kami, Tuhan buka jalan dalam pekerjaan usaha studi, dalam nikah rumah tangga, dalam perjuangan pribadi pada Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, agar dari sana kami bisa ambil bagian mengembalikan milik-Mu dengan jujur, benar, setia. Bab itu milik Tuhan, bukan milik kami. Tapi Tuhan akan kerjakan yang lebih baik, terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan ingat kebaikan Tuhan, kami tidak bisa menahan air mata kami. Terlalu baik, tidak ada seorang pun yang baik selain dari Allah saja. Hanya Allah sumber yang baik. Untuk kami kembalikan segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Dikau Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang kami bisa ada sampai hari ini Tuhan. Kebaikan Tuhan yang mengerjakan keajaiban dalam hidup kami. Berkat juga sidang jemaat yang besok mulai bekerja, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan memberikan, yang berikan keturunan Tuhan memberikan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berkat juga sidang jemaat-Mu sudah mengikuti ibadah dari keluarga Bapak Nobedi, Bapak Koba, Bapak Erwin dan istri, Bapak Erwin, Patrick, Ibu Sida dan anak-anak, Ibu Fenty yang baru saja tiba, dan evaluasi dalam perjalanan kembali ke rumah Tuhan. Berkati, haleluya, dan jiwa-jiwa yang lain. Tuhan memberkati, baik anak kami yang di sini di rantau. Tuhan memberkati. Berkati juga
Buah kandungan sidang jemaatmu, berkati rencana-rencana pelayanan ke depan, kami meletakkan di ujung kaki Tuhan. Jika Allah berkenan, Tuhan membuka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan terima berkat akhir kasihmu. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cita kasih daripada dari Tunggal, ikut sertakan penyertaan dari kuasa Roh Kudus, menyertai kita juga memberkati seluruh jemaat dan ketiban handphone atau video streaming YouTube dan sebagainya. Tuhan memberkati ke perjalanan pulang, baik saudara kami Holes maupun Evangelis Adi Hamam dan Wanda kembali setelah pelayanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami balaskan doa berkat dan tutup ibadah malam hari ini. Haleluya, amin. Bapak berkati. Shalom.